Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum ibadah itu dibagi menjadi dua. Digelar dengan ibadah jahriyah dan yang satu lagi adalah ibadah sirriyah. Ibadah yang dilakukan secara nampak ya seperti sholat, naik haji, bersedekah. Ada ibadah yang bersifat sirriyah, ibadah yang tidak nampak, amalan-amalan ibadah yang memang dia tersembunyi. Biasanya itu dibilang dengan ibadah-ibadah hati, ibadatul qalbiyah, ibadah qalbi. Seperti misalnya bertafakur tentang kalam, ya, keyakinan kita terhadap iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap hari akhir. Iman yang kita miliki, rasa cinta kepada kebaikan dan orang-orang yang berbuat baik, itu juga bahagia ibadah-ibadah. Apakah itu berpahala? Berpahala. Begitu pula nanti sebaliknya, maksiat juga seperti itu. Maksiat ada dua secara umum. Ada maksiat ya jahriyah, ada maksiat ya sirriyah. Ada maksiat ya zahirah, ada maksiat batinah. Maksiat yang dilakukan secara nampak, terang-terangan ya. Dan ada yang jenis maksiat nanti yang tersembunyi, ya maksiat yang berhubungan dengan hati, maksiat qalbiyah. Ya sifatnya nanti dia pada hati, seperti prasangka buruk, ya, dengki ke orang, ya, kemudian juga mungkin berpikiran, berkeyakinan dengan suatu keyakinan yang rusak, ya, itu juga bahagian pada ya dosa yang juga akan membuahkan ancaman ya, azab kepadanya. Jadi tidak hanya perbuatan dosa yang nampak saja yang akan dihisab, namun juga nanti pada hari kiamat ya setiap dosa yang tidak nampak ya, yang itu bersifat tersembunyi, itu juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ada satu dosa. Dosa itu memang berhubungan nantinya dengan dosa ya, batinah. Ya. Dosa sirriyah, dosa qalbiyah, maksiat qalbiyah. Ya, maksiat yang ada di hati seorang insan. Yang itu juga suatu saat di hari kiamat akan menjadi dosa yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa ini nanti memiliki rantai dosa, melahirkan dosa-dosa berikutnya. Ada 3 dosa nanti, yang mana dosa ini satu rangkaian, satu rantaian, atau bisa kita bahasakan 3 dosa ini merupakan dosa yang dalam satu paket. Dimana kalau orang sudah melakukan dosa satu, dia pasti akan melakukan yang kedua dan dosa yang ketiga, ataupun jenis dosa yang ketiga, saling berhubungan. Diawali dengan yaitu dosa yang bernama su'udzon. Su'udzon. Ya. Jadi buruk sangka akan lahir kemudian dari buruk sangka itu apa itu? Tajassus. Dari tajassus lahir yang ketiga yaitu al-ghibah. Pertama dimulai dari su'udzon. Su'udzon itu apa? Buruk sangka. Bahasa kita lainnya apa? Kecurigaan. Suka curiga. Nah, ini su'udzon ini juga bisa dibahasakan dengan bahasa lain adalah suka curiga. Curiga mencurigai. Saling curiga. Prasangka buruk. Dan biasanya orang kalau sudah memiliki prasangka buruk kepada orang lain, sudah mulai muncul kecurigaan kepada orang lain, dia akan berusaha kemudian untuk tajassus. Apa tajassus? Mencari-cari kesalahan orang itu, mencari-cari keburukan orang tersebut. Apakah titik sampai di situ saja? Tidak titik sampai di situ saja. Orang yang kalau sudah berburuk sangka, lahirlah sikap tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain, yang kemudian kalau ia dapati kesalahan, dan pasti ia akan dapati kesalahan karena semua manusia ada salahnya, semua manusia ada kurangnya, nggak usah dicari, pasti dapat. Kita pun kalau dicari dapat juga sama orang gitu kan. Nah biasanya apa yang terjadi setelah tajassus? Maka akan muncul yang namanya ghibah. Kalau udah dapat, rupanya kekurangan di sini, rupanya dia memiliki dosa ini, kemudian dia berusaha untuk menghibahi dia dengan teman-teman yang lain, bersama teman-teman yang lain, bersama orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah ini dosa yang dikatakan para ulama kemudian diistilahkan dengan dosa berantai. Yang mana dosa ini dikenal dengan dosa satu rangkaian atau dosa satu paket. Diawali dengan
buruk sangka ataupun curiga, lahirlah tajasus, suka-suka mencari-cari kesalahan orang, yang kemudian nanti lahirlah yang ketiga ghibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman. Nah, bagi orang beriman harus jauh dari perbuatan ini. Karena apa? Karena buruk sangka nanti akan merusak iman. Maka diawali dengan kalimat hai orang-orang yang beriman. Dan apa yang tersirat dari bahasa ya ayyuhalladzina amanu? An-nida di sini adalah panggilan kepada orang beriman, bukan hanya umum juga kepada manusia, bahkan dikhususkan bagi orang beriman karena suudzon itu juga beredar, bisa muncul di tengah-tengah orang beriman. Suudzon ini tidak hanya dimiliki oleh manusia-manusia biasa, bahkan mereka orang-orang yang beriman sekalipun bisa ada yang namanya suudzon ini. Maka Allah awali kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jauhilah olehmu itu kebanyakan dari berburuk sangka ke orang lain. Jauhilah olehmu itu dari duga-duga, curiga-curiga yang gak jelas. Karena apa? Pada kecurigaanmu itu, pada buruk sangkamu itu ada mengandung dosa, banyak dosanya. Ada dosanya. Curiga itu karena sesuatu yang belum pasti. Apalagi kita tidak ada tabayunnya. Habis curiga langsung ambil kesimpulan. Habis berburuk sangka, setelah berburuk sangka tanpa bertabayun, bercross check dulu, mencari kebenaran dulu, langsung kita ambil kesimpulan, langsung habis itu bertindak. Ini lebih bahaya lagi. Maka buruk sangka mengandung dosa, saudara. Jadi wala tajassasu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena dari keburukan itu, dari buruk sangka itu ada dosa yang mengandung dosanya. Wala tajassasu. Nah, di sini dilanjutkan oleh Allah apa? Karena memang biasanya orang yang sudah berburuk sangka akan berusaha kemudian untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Maka langsung Allah sambung ayatnya wala tajassasu. Jangan coba-coba dengan buruk sangkamu itu, maksudnya jangan kamu coba-coba dengan kecurigaanmu itu kemudian kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Gak usah. Jangan kamu mencari kesalahan orang lain, zonmu itu harus kamu hilangkan dulu. Kemudian wala yaktab ba'dukum ba'dha. Kemudian janganlah engkau menggunjing satu sama yang lain. Janganlah engkau menghibahi satu sama yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan daging mayat saudaramu sendiri? Jadi orang yang suka ghibah itu sedang mengkonsumsi daging dari mayat saudaranya. Dan ini menu yang paling banyak disukai oleh orang. Dan menu ini bahkan menu yang tidak tertulis di daftar menu di restoran-restoran. Walaupun tidak tertulis di daftar menu di restoran, di resto, di warung-warung nasi, ya. Namun menu ini pula yang paling banyak disukai oleh banyak orang-orang di restoran tersebut. Bahkan sambil dia memesan menu asam jeng misalnya, asam geun, kuah pelimu, sambil dia juga memesan yang namanya ayam goreng, ayam geprek, ya. Di samping dia juga memesan tumis, memesan sayuran, memesan nasi, memesan telur asin. Ada satu yang tidak dipesan, ya, tapi terhidangkan dengan sendirinya. Apa itu? Menu yang namanya bangkai mayat saudaranya. Dan itu sambil makan daging ayam, sambil makan daging manusia. Banyak terjadi kalau udah kumpul kayak gitu, maksudnya di meja makan. Kalau udah kumpul di meja makan sambil makan nasi, makan daging ayam, ada yang makan telur asin, ada yang makan ikan, ada yang makan kuah ini, ada yang makan kuah itu. Ada satu yang juga bersama-sama dimakan di situ apa? Yaitu makan bangkai atau makan jenazah saudaranya. Ya, ini sering terjadi pas di meja hidangan biasanya, ya. Nah, saudara pun dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pasti tidak suka makan bangkai jenazah saudara kita. Dari itu wattaqullah. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Bertakwa apa? Ikuti perintah Allah. Tinggalkan larangan-larangan Allah. Larangan Allah di sini apa? Tinggalkan suudzon, tinggalkan tajassus, dan tinggalkan ghibah. Innallaha tawwabur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan Maha kasih sayang, ya, Maha penyayang.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu atau dua kisah yang mau saya sampaikan di kesempatan kali ini. Yang kemudian nanti kita berusaha untuk mengambil ibrah, pelajaran dari kisah ini. Kisah si Pak tua tukang jahit ya, dengan penjual daging, dengan si bapak penjual daging. Jadi kisah bapak tua ataupun seorang kakek. Nah, seorang kakek yang dia memiliki profesi sebagai tukang jahit profesional, yang dikenal juga di kampungnya itu orang kaya raya. Dari hasil usaha jahitannya itu, alhamdulillah dia menjadi kaya dengan izin Allah. Dan satu lagi di kampung yang sama ada si kakek si penjual daging. Bagaimana kisahnya? Suatu ketika datanglah seorang pelanggan dari kakek tua ini, si tukang jahit, untuk menjahit pakaiannya. Dan orang yang ingin menjahit pakaiannya ini adalah dari kampung itu sendiri juga ya. Sambil dia meminta untuk dijahit pakaiannya, dia malah semacam bersuuzon atau semacam bisa dibahasakan kayak menuduh sembarangan si kakek tua ini dengan mengatakan apa? Pak, kayak yang kami kenal, orang kampung-kampung di sini semua mengenal kakek, bahwa kakek ini orang sangat kaya di kampung ini. Namun yang kami tahu juga lah kakek orang yang paling pelit di kampung ini, orang yang sangat pelit di kampung ini. Tidak ada orang yang paling pelit kecuali kakek yang kami pandang di sini. Dan orang pada ngomongin semua tentang kakek. Padahal kaya, banyak kali hasil dari usahamu kek. Namun kenapa nggak pernah kakek bersedekah kepada orang kampung ini? Coba lihat tuh, si tukang daging itu coba, bapak tukang daging itu setiap hari dia ke rumah-rumah orang miskin membagi-bagikan dagingnya. Gimana dengan kakek? Padahal kakek tua itu, yang si penjual daging itu bukan dagingnya, bukan milik dia. Dia bekerja sama orang. Dia sekedar buruh. Dia penjual saja. Daging-daging orang lain, sapi-sapi orang lain, dia menjualnya saja. Namun tetap dia juga berusaha untuk bersedekah kepada orang kampung kita ini. Beda dengan kakek, ya. Dan orang-orang pada ngomongin kakek semuanya. Seperti itu kejadian. Kemudian suatu ketika kakek ini jatuh sakit parah. Kakek tua si penjahit jatuh parah, yang membuat orang kampung itu tidak mau menjenguknya, membiarkannya begitu saja, tanpa dijenguk, tanpa diobati, sakit sendirian di rumah karena tidak ada orang lain memang kecuali kakek itu saja. Sampai kakek ini berminggu-minggu sakit, dan akhirnya qadarullah kakek ini meninggal dunia. Dan tidak ada yang mau mengurusi jenazah si kakek ini kecuali hanya 1-2 orang saja, karena saking bencinya masyarakat kepada si kakek ini. Nah, apa yang terjadi setelah prosesi jenazah ini selesai? Berlalu hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, ada suasana yang berubah. Apa itu? Kok malah setelah kakek ini meninggal, si bapak tua itu malah tidak bersedekah lagi. Nah, si bapak tua yang tukang daging tadi malah nggak bersedekah lagi, malah didatangi oleh masyarakat. Pak, bapak tukang daging, kenapa ya? Biasanya bapak kan sering bersedekah ke orang kampung ini. Kok malah setelah meninggal kakek si tukang jahit itu, malah kakek ini atau bapak ini malah udah jarang-jarang bersedekah, malah tidak sama sekali lagi bersedekah. Kenapa Pak? Ya begini nak ceritanya. Sedekah yang aku berikan setiap hari, yang aku keliling-keliling rumah orang miskin, yang aku berikan 1 kantong plastik di dalamnya ada berisi daging, itu adalah daging pemberian dari kakek tua si penjahit, yang dia datang kepadaku untuk membelinya, yang kemudian saya diamanahkan, saya yang membagikannya. Pada dasarnya daging itu adalah daging milik si tukang jahit. Namun dia mengamanahkan pada saya untuk tidak memberitahu kepada orang-orang kampung ini, untuk menjaga keikhlasan beliau. Maka saya pun membagi-bagikan daging beliau, bukan daging saya. Dia yang sengaja membelinya dariku, yang kemudian disuruhnya saya lagi untuk bersedekah untuk orang kampung ini. Satu kampung itu menangis. Gara-gara apa? Masalahnya gara-gara apa tadi? Suku. Ternyata yang setiap hari daging yang dinikmati oleh kaum fakir miskin di kampung itu sendiri adalah daging si kakek tua penjahit yang selalu dihina-hina mereka, yang mereka bahkan sempat membiarkan dia sakit tanpa mereka bantu sampai meninggal, menyesal dan senyesal-nyesalnya. Itu suatu kisah. Nah,
Ada satu lagi kisah ya, sebagai penutup, kisah seorang kakek juga, ya, yang kakek ini bersama 3 cucunya melakukan safar ke sebuah daerah dengan kereta api, ya, dengan kereta api. Di dalam kereta tersebut, si kakek ini duduk dengan seksama, anak-anaknya ataupun cucu-cucunya di dalam kereta tersebut ya seperti kelakuan anak-anak biasa secara umum ya. Sebagaimana keumuman anak-anak ribut. Karena kalau udah bertemu 3 ya, biasanya ribut. Ini loncat sana, ini loncat ke sini, ini ketawa besar-besar, yang ini nangis, yang pokoknya ributlah dalam ruangan ataupun di dalam kereta tersebut, yang membuat kemudian orang-orang yang ada di sekitaran kakek atau cucu-cucu si kakek ini pada risih, khususnya emak-emak yang ada dalam kereta tersebut ngomel, kakek uruslah cucu kakek ini, kok kayak gini kali ini, bikin ribut aja, coba orang butuh tenang, ini ada yang pening, ada yang ini, malah bikin pening gara-gara cucu kakek ini. Tolong didiamin, jangan ketawa besar-besar, jangan loncat sini, loncat sana, jangan. Kakek ini malah diam aja sambil tersenyum, kayak nggak mengopeninya, kayak nggak peduli. Dibiarin saja cucunya pun bergembira ria dalam kereta api itu. Kemudian datang lagi ibu yang lain, kek, udah berapa kali kami ingatin, tolong didiami itu cucu kakek itu, jangan kayak gitu, jangan bikin ribut, ini tempat umum. Kakek itu malah diam. Datang lagi si ibu yang pertama lagi, kek, tadi juga saya udah ingatkan kan, tolong gitu kan. Kakek ini malah diam juga. Sampai malah si kakek ini dimarah-marahin satu ya kamar kereta api itu. Kemudian karena sudah didesak ataupun semacam ya ditegur selalu, si kakek ini mengatakan, Bu, saya nggak berani tegur si cucu saya. Nah, kok nggak berani? Kan itu cucu kakek. Ya, saya nggak berani tegur. Kalau memang ibu nanti berani tegur, silakan tegur. Namun dengar dulu, saya baru hari ini setelah 1 bulan, cucu saya diam, nggak berbicara, dan dia dalam keadaan traumatis. Ya, sebulan disebabkan apa? Baru saja 1 bulan yang lalu ayah dan ibunya meninggal dunia karena kecelakaan. Dan mereka bertiga menyaksikan kejadian itu. Setelah kejadian itu, cucu saya ini 1 bulan gak ngomong, gak bicara, asik termenung, trauma. Dan bahkan kami satu keluarga besar berusaha untuk membuat dia ngomong, membuat dia biar ceria, gak ada yang sanggup. Hari ini tiba-tiba saya lihat cucu saya ini alhamdulillah gembira. Dan saya bersyukur alhamdulillah udah jadi gembira dan di saat dia naik kereta api ini. Maka saya gak berani tegur. Udah 1 bulan dia gak ngomong, udah 1 bulan dia gak ketawa. Saya bersyukur malah anak ini pada ngomong sekarang, ceria sekarang. Nah sekarang Bu, kalau ibu tega silakan tegur. Baru diam sih, nangis. Ternyata itu yang sebenarnya terjadi. Gara-gara apa tadi? Terlalu gegabah mengambil kesimpulan lewat dibikin ini anak bandel. Ada yang ngomong malah ini kok bandel kali ini anak. Orang tuanya siapa sih? Ada yang sampai kayak gitu. Siapa sih orang tuanya? Kok nggak sanggup diurus? Kok kayak anak nggak keurus? Yang mana ayah ini? Yang mana ibunya ini? Sampai kayak gitu. Ternyata anak ini itu baru ceria setelah 1 bulan. Karena dia ketiga-tiganya memiliki trauma. Dia langsung menyaksikan kedua orang tua kecelakaan sampai meninggal. Dan hari itu dia baru ngomong. Yang mana keluarga besar sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk dibikin lucu kayak lain sebagainya, nggak bisa ngomong juga, nggak mau ceria juga. Dan hari ini dia baru ceria. Maka kakek tadi membiarkan si cucunya dalam keadaan tersebut. Yang lain-lain pada risih. Setelah dijelaskan baru paham. Ini juga bagian pada ya kegegabahan kita terkadang selalu menyimpulkan secara gegabah dengan apa yang kita lihat. Padahal harus datangi dulu, ya, tanyakan baik-baik. Terkadang apa yang kita lihat tidak seperti apa yang kejadian sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.